dengan ciri bertumbuh dan bertambah. Pertama bertumbuh dulu, bukan bertambah. Karena bisa bertambah jumlahnya tanpa pertumbuhan. Tetapi ini bukan gereja yang Tuhan maksud. Karena kalau tidak hidup seperti Yesus, menjadi murid Yesus, nggak ada artinya kita beribadah. Karena untuk masuk surga itu kan nggak mudah. Siapa bilang cukup beragama Kristen itu udah menjamin kita masuk surga? Itu nggak menjamin. Karena kita rata-rata sudah jadi Kristen sejak dalam kandungan. Karena kita lahir dalam kandungan orang tua kita Kristen, lalu otomatis kita jadi Kristen. Tetapi menjadi Kristen itu hidupnya seperti Kristus. Amin. Harus hidup benar. Makanya dalam Roma 12 ayat yang 1-2 bilang begini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Ayat 2-nya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia. Nah, orang yang bukan Kristen itu selingkuh, menceraikan pasangannya, melakukan kekerasan, mabuk-mabuk, tipu-tipu, korupsi, kita tidak boleh. Kalau sama dengan dia, apa bedanya? Nah nanti kalau Bapak juga sudah terpilih, nanti Pak jadi saksi di sana, harus benar, ya, harus hidup benar, ya. Kenapa? Karena gini ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk tujuan kekekalan. Kita diciptakan itu untuk tujuan kekekalan. Dari 3 jenis makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, hanya manusia yang diciptakan untuk tujuan kekekalan. Bahwa manusia itu nggak mati. Manusia itu diciptakan makhluk abadi. Lalu yang mati itu apa? Yang mati tubuh kita. Karena tubuh ini dari debu. Kita yang sebenarnya bukan apa yang terlihat ini, tetapi apa yang ada dalam kita, jiwa kita, itulah kita yang sebenarnya. Makanya Tuhan katakan jangan fokus mendandani tubuh, dandanilah manusia rohani. Karena itu nanti keberadaan kita di surga. Yang mati dan dikuburkan itu adalah tubuh jasmani, tapi jiwa kita, jiwa itu masih tetap punya pengetahuan, jiwa itu punya perasaan. Makanya ketika orang kaya itu katanya masuk ke neraka itu, dilihat Lazarus bersama Abraham. Dia katakan begitu, Abraham, di sini aku sangat kesakitan, berarti masih ada perasaan, masih bisa merasakan sakit, dan dia masih punya pengetahuan. Bapak Abraham, ada 5 lagi saudaraku di bumi. Tolong beritahu mereka supaya mereka nanti kelak mati jangan sampai masuk ke tempat ini. Berarti pengetahuan masih ada. Karena kita sebenarnya bukan tubuh ini, tapi kejiwaan kita. Amin ya. Makanya kenapa saya sebagai gembala selalu kami mengkhotbahkan fokus pertumbuhan kerohanian kita. Nggak usah pusing berkat. Bicara berkat, makanya ada kemarin lagu yang sempat dinyanyikan sama kita ya. Ajar aku bersyukur. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanmu kita ada hari ini. Keberadaanmu semua berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ketika sudah sekarat, berkejap-kejap ini, nyawa tinggal dikit lagi. Jabatan sekalipun yang presiden nggak bisa membantunya. Jabatannya walaupun sebagai kepala daerah, kepala negara, nggak bisa lagi. Yang ada tinggal pasrah, nyawaku hilang atau tidak. Itu yang maksud ajarku bersyukur. Amin. Ketika kita masih miskin, masih susah, pegang Tuhan erat-erat. Ketika semua ketika Tuhan buka jalan, Tuhan berkati kita, dan kita bisa memiliki banyak hal, bersyukur sama Tuhan.
Jangan waktu miskin, waktu susah pegang Tuhan erat-erat. Setelah kaya nanti dosa pun dipegang. Pegang Tuhan erat-erat. Ajar ke Tuhan, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ini ajar kita tuh selalu hati. Karena kalau Tuhan mau ambil, nggak perlu hitung lama. Hitungan detik, tsunami datang, selesai. Tapi kita milik hilang. Nah, jadi yang saya maksud adalah yang bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jadi murid Tuhan, bertumbuh jadi murid itu begini. Dulu nggak ngerti firman, kita buka sekolah Alkitab di sini, belajar Alkitab. Sekarang ngerti firman. Dulu nggak ngerti pelayanan, sekarang Anda sudah ngerti pelayanan. Dan harus melayani. Dulu hidup nggak benar, sekarang hidup dalam kebenaran. Amin. Dulu masih bayi rohani, sekarang bertumbuhlah jadi dewasa dalam Tuhan.